Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Adi Bowo. Maaf, saya ingin sedikit membahas masalah tentang kepemerintahan yang dipimpin zaman Orde Baru dengan yang dipimpin zaman reformasi sekarang. Yang dipimpin zaman Orde Baru dengan yang dipimpin zaman reformasi tidak jauh berbeda tujuannya. Tujuannya sama, untuk mensejahterakan rakyat, namun tentu kedua-duanya masing-masing punya sistem yang berbeda-beda. Tiap pemerintah masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Kita semua sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zaman ke zaman, negara kita telah diberikan pemimpin yang mau mengabdikan dirinya kepada negara, nusa, dan bangsa yang kita cintai ini. Dari sekian banyak pemimpin negara, masing-masing mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Dari zaman pemimpin Presiden Soekarno sampai sekarang Presiden Jokowi, kebijakannya tidak ada yang sama. Semuanya mengikuti perkembangan zaman. Namun demikian, semuanya bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan agar pemimpin kita dalam menjalankan tugasnya yang amanah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bukannya menghujat, menfitnah, mencaci maki, menyalahkan, mengujar kebencian, dan lain-lain sebagainya. Kita semua sebagai bangsa Indonesia semestinya mendoakan kepada para pemimpin kita baik yang sudah tiada, baik yang masih ada, semoga mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada pemimpin yang masih menjabat, semoga dalam menjalankan tugasnya selalu amanah, selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua harus selalu berpikir positif. Setiap kita menilai kebijakan presiden, karena semua itu, setiap kebijakan presiden tujuannya baik demi kebaikan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kita jangan selalu berburuk sangka. Kalaupun pemimpin kita ada kekurangan, kita sebagai rakyat harus arif dan bijaksana dan harus sabar. Karena seorang presiden adalah manusia biasa yang selalu ada kekurangannya. Bukan malaikat yang selalu ada di tempat yang benar. Dan lagi, mereka yang terpilih menjadi presiden adalah pilihan rakyat
dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada orang yang masih suka nyinyir, memfitnah, mencaci maki, menghujat, mengujar kebencian kepada seorang presiden, itu sangat terlalu. Sama saja dengan orang yang sakit jiwa. Setiap kebijakan presiden itu semuanya punya tujuan baik, hanya cara yang berbeda-beda. Ada dengan cara yang lembut, ada juga dengan cara yang kasar. Ada pula dengan cara yang lembut tapi tegas. Contohnya yang sangat menonjol zaman Orde Baru dan zaman reformasi, zaman Presiden Jokowi. Kalau zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto, kasar tapi tegas. Tidak sedikit preman di Indonesia yang meresahkan masyarakat, diberantas, dibunuh demi membela rakyatnya. Agar negara kita tidak menjadi kacau gara-gara ulah preman pada saat itu. Rakyat dimanjakan, dibuat nyaman. Namun demikian, rakyat tidak bisa berkutik, tidak bisa bersuara, tidak bisa bebas menyalurkan aspirasi. Tidak ada yang berani menyampaikan kebenaran. Sedikit menyerang pemerintah, tentu ada akibatnya. Semuanya sangat hati-hati. Yang korupsi banyak, suap-menyuap sudah menjadi budaya merajalela, namun sedikit sekali yang tersentuh masalah hukum. Karena setiap aparat pemerintah melakukan kejahatan selalu dilindungi oleh atasannya. Saya bicara seperti ini karena fakta. Saya pernah didolimi oleh seorang oknum jaksa sampai saya berdoa kepada Allah, sampai saya punya cita-cita ingin merasakan hidup di bui, di dalam penjara. Di zaman Presiden Soeharto, masyarakat banyak dibodohi namun menjadi pada pintar. Tapi di zaman reformasi orang-orang pada pintar. Kebebasan pendapat di mana-mana banyak bermunculan. Orang baru berani tampil sari muka. Yang tadinya jadi orang bodoh dan tolol, mendadak jadi pada pintar, berani naik panggung. Sehingga banyak yang tenar tapi dungu. Seperti dalam film Warkop Pintar-Pintar Bodoh. Casingnya bagus tapi dalamnya jelek. Jangankan yang baru tampil, yang malang melintang pun puluhan tahun pun punya gelar profesor, doktor pun banyak yang menjadi dungu. Banyak sakit jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman reformasi, di zaman Presiden Jokowi, lembut tapi tegas. Dan berwibawa.
disegani di mana-mana, diam-diam menghanyutkan. Kebijakannya disukai rakyat Indonesia sampai mancanegara. Pribadinya lembut, sederhana, tidak pernah neko-neko. Bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Hobinya belusukan, rendah hati, sederhana. Tidak sombong, dicintai rakyat Indonesia. Sangat perhatian, cerdas cara berpikir dan bertindak. Para koruptor ditindak dengan tegas. Kebutuhan rakyat diperhatikan. Bekerja keras. Pejabat ada yang main-main, cepat-cepat ditindak dengan tegas. Namun demikian rakyat bebas bersuara, tapi dengan sopan dan terarah. Rakyat bebas menyalurkan aspirasi. Rakyat berani menyampaikan kebenaran. Para korupsi ditindak dengan tegas, tanpa pandang bulu. Suap menyuap sedikit demi sedikit menurun. Birokrasi menurun. Birokrasi pemerintahan dibenahi sedikit, walau belum semuanya tuntas. Banyak sekali koruptor yang tersentuh hukum. Aset negara yang dikuasai asing banyak yang terselamatkan oleh Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur sangat berkembang dengan pesat, walau banyak yang pro dan kontra. Negara luar banyak yang kagum dengan Presiden Jokowi. Setiap aparatur pemerintah melakukan kejahatan cepat-cepat ditindak dengan tegas, tidak pandang bulu. Rakyat tidak bisa dibodohi karena semuanya penuh dengan keterbukaan. Namun demikian, banyak orang pintar menjadi dungu dan bodoh, seperti si Sangkuni dan ikan buntal, dan lain-lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama mendoakan kepada para pemimpin kita di negeri kita yang kita cintai ini. Semoga mereka mengemban amanahnya dengan baik, bekerja dengan baik, dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Dan semoga mereka yang biasa hobinya suka nyinyir, sedikit-sedikit bisa dikurangi nyinyirnya. Yang biasa hobinya memfitnah, mencaci maki, menghujat, membuat hoak, mengujar kebencian, segera bertobat kepada Allah SWT. Karena semua itu tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya. Kita sama-sama saudara-saudara kita, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kita harus saling mengingatkan demi kebaikan dan mendoakan demi kebaikan bersama-sama dunia dan akhirat. Karena kita hidup tidak akan lama lagi, esok lusa kita akan menghadap Ilahi. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah SWT, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada
ulasan saya yang tidak berkenan di hati. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.